Baik, Bapak Ibu Guru, pada hari ini kami akan membagikan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di Google Form ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu Guru siapkan dulu account-nya ya, berupa email yang di Gmail ya. Kemudian soal dalam bentuk file Microsoft Word ya, untuk memudahkan dan mempercepat Bapak Ibu kerja ya. Oke, kita akan selanjutkan, kita buka dulu Google Chrome-nya ya. Setelah buka seperti ini, di pojok kanan itu ada tanda gitu ya, titik, kemudian cari aplikasi Google ya. Kemudian kita pilih Drive ya. Kita Drive-nya diklik ya. Kita sambil nunggu, nanti sebentar Bapak Ibu Guru akan diminta untuk memasukkan account atau emailnya ya. Jadi email yang Bapak Guru sudah punya itu dimasukkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru langsung diketik emailnya sini ya. Ini. Nah, kalau kami nanti akan menggunakan email dataradiamuna@gmail.com ya. Nah, di Bapak Ibu Guru ganti ya sesuai dengan email sendiri. Kemudian kita klik berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Guru disuruh memasukkan passwordnya ya, password emailnya. Jadi diketik password yang benar. Selanjutnya kita klik berikutnya lagi ya. Nanti akan muncul jendela Google Drive-nya ya. Akan muncul Google Drive-nya, kita sabar dulu ya. Ya, ini jendela daripada Google Drive ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Guru untuk memudahkan kerja ya, nanti kita buat folder dulu klik di baru ini ya. Kita buat folder, jadi maksudnya untuk memudahkan Bapak Ibu Guru mengelompokkan ya, sehingga mudah mencari. Kita klik dulu, nah kita buat folder ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru disuruh ngisi nama foldernya ya. Misalnya sesuaikan dengan soal yang ingin buat ya. Misalnya tentang soal penilaian akhir tahun, atau misalnya soal USBN ya. Silakan diketik, kemudian buat ya. Diklik langsung buatnya. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu Guru dibuatkan folder ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Guru klik 2 kali ya. Jadi folder yang dibuat itu diklik 2 kali ya. Nah, ini di atasnya ini akan muncul soal penilaian akhir tahun ya, yang masih kosong ya. Nanti soal-soalnya itu dikumpulkan di sini sehingga mudah mencari. Selanjutnya kita klik baru lagi untuk membuat soalnya ya. Kemudian yang lain ya, kemudian cari Google Formulir ya. Google Formulir diklik ya. Nanti akan ditampilkan berupa formulir quiz ya, untuk Bapak Ibu Guru untuk membuat soal ya. Nah, di sini sudah muncul formulir ya yang masih kosong. Nanti Bapak Ibu Guru isi judulnya ya. Misalnya Bapak Ibu Guru ketik misalnya sesuaikan dengan soalnya ya. Nah, untuk hari ini saya gunakan soal USBN ya. Soal USBN. Misalnya bidang studinya kita pilih misalnya soal USBN IPA ya. IPA kelas 6 ya. Nah, ini kelas 6. Nah, kemudian ini blok ya. Di blok, kemudian ini diklik karena supaya dia muncul judulnya ya. Nah, ini. Nah, untuk deskripsinya jadi Bapak Ibu Guru bisa tambahkan misalnya tahun ajarannya bisa diketik ya. Misalnya tahun ajaran 2019 ya. 2020 ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi kopnya kita udah buat ya. Nah, selanjutnya sebelum menulis itu di pojok atas ini ada untuk mengubah warna ya. Ini Bapak Ibu Guru kalau mau mengubah warna di atas ini bingkainya ini ya, mau dirubah silakan pilih sendiri sesuai dengan keinginannya ya, seperti ini ya. Jadi silakan dipilih ya. Nah, kemudian di atasnya ini ada yang gambar mata, ini fungsinya untuk melihat ya, melihat sementara hasil kerja kuisnya ya, atau sering preview. Kemudian yang perlu diatur ialah di setting ini ya, diatur dulu kuisnya ya, atau supaya bagus ya. Nah, di sini ada 3 menu ya. Pertama ada umum, ada presentasi, ada kuis ya.
Yang umum di sini ada kumpulkan alamat email ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru mau mengumpulkan email para siswanya, silakan diconteng di sana ya. Kemudian di bawahnya ada batasan ya, perlu masuk berapa kali siswa itu bisa mengerjakan ya. Jadi setelah dikirim apakah bisa lagi ya rendah ya. Kalau kita cuma mengisi satu kali aja, diklik ya, conteng ya. Kemudian responden dapat, nah apa yang bisa dikerjakan responden ini ya, apakah bisa dia mengedit ya, setelah mengirim ya, apa melihat diagram ya. Nah biasanya dikosongi ya supaya tidak bisa mengedit ya. Jadi dikosongi itu jangan diisi ya supaya siswa tidak bisa mengedit hasil pekerjaannya. Ya kemudian presentasi ya. Nah, presentasi ini apakah nanti Bapak Ibu guru ingin menampilkan status progresnya dari kerja siswanya ya. Kemudian apakah nanti soalnya itu diacak urutannya ya. Kalau Bapak Ibu guru ingin ngurut acak urutan soalnya bisa diconteng sehingga antara siswa yang satu dengan siswa berikutnya tidak akan sama ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke kuis. Nah, ini kita klik dulu jadikan ini sebagai kuis ya supaya formnya jadi kuis. Nah, setelah itu di bawahnya itu nanti segera setelah ya nilainya itu segera dirilis ya setelah siswa mengirim. Ya, setiap pengiriman siswa dirilis nilainya. Nah, kemudian responden pada saat tes itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab ya. Kemudian jawaban yang benar berapa ya. Kemudian nilai poinnya ya. Nah, biasanya kita tampilkan yang nilai poinnya aja ya. Jadi ini yang pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar itu dikosongi. Ya. Habis itu klik simpan. Ya, simpan. Ya. Nah, di sini sudah muncul lagi Bapak Ibu guru. Nanti siswanya disuruh memasukkan alamat yang valid, alamat emailnya ya. Nah, ini kalau ini nanti tambah ribet ya. Jadi kalau siswanya harus memasukkan email lagi ya. Oleh karena itu ini bisa dihilangkan ya sehingga siswanya cuma ngisi nama dan nomor kelasnya ya. Nama sama kelasnya. Jadi ini bisa dihilangkan. Caranya tinggal Bapak Ibu guru kembali ke setting atau pengaturan ya. Jadi pengaturan yang ini. Nah, kemudian kumpulkan alamat email ini dikosongi ya, simpan lagi. Nah, itu. Ya. Nah, ini langkah selanjutnya Bapak Ibu guru tinggal tambah sini ya. Nah, kemudian dipilih modelnya ya, tipenya apa. Kita isi jawaban singkat ya. Jawaban singkat diisi kita di nama ya. Nama lengkap siswanya ya. Jadi siswanya disuruh ngetik dulu namanya ya. Nama lengkapnya. Kemudian ini diisi karena ini wajib ya, harus isi supaya Bapak Ibu guru tahu siapa yang mengerjakan. Kemudian kita tambah lagi untuk form berikutnya ya, membuat form berikutnya kita buat kelas ya. Jadi sama juga kita pilih jawaban singkat atau yang kotak centang ya. Kotak centang itu ada drop down juga boleh. Kita yang kotak centang pakai ya. Di sini isi kelas ya. Jadi kelas atau ya, pilih kelas yang ini boleh juga. Nah, kita misalnya pakai kelas 6 ya. 6 Ramadewa ya. 6 Ramadewa ya, atau mungkin kelas 5 silakan. Kemudian di sini mungkin kelas 6 Dewi Kunti. Ya. Dewi Kunti. Udah. Nah, setelah itu ini juga sama harus wajib ya. Harus wajib juga diisi. Jadi yang ini juga harus dihidupkan. Ya. Nah, itu ya. Di sana. Kemudian untuk langsung membuat form kuisnya ya, form soalnya kita pakai yang ini, tambahkan sectionnya ya. Nah, ini di bagian 2-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru tinggal isi suruhannya ya, petunjuk soalnya ya. Karena ini pilihan ganda, misalnya kita pakai pilihlah salah satu
jawaban yang paling benar. Ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu guru tinggal silakan nanti diatur ya petunjuknya ya. Ya. Nah, nanti kalau posisinya berubah ya tempatnya nanti Bapak Ibu guru bisa diatur posisinya mau dia seandainya di ada masalah tinggal boleh diatur posisinya mau di atas atau di bawah ya, tinggal dirubah posisinya ya. Nah, kita cek dulu ya. Kita cek dulu posisi gitunya. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu tinggal dikreasikan ya. Soal apa yang digunakan nanti bisa disembunyikan juga boleh, ditampilkan atau disembunyikan ya. Nah, seperti ini nanti bisa diklik lagi supaya muncul ya. Nah, itu ya. Jadi bisa ditampilkan, bisa disembunyikan. Oke, kita akan langsung mengerjakan soalnya ya. Dari klik tambah lagi, ini juga tetap pilihan ganda ya. Ini pilihan ganda. Nah, kemudian untuk memasukkan soal seperti tadi kita dengan mudah kita buka Word-nya ya. Jadi soal Word-nya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu guru copy ya. Copy misalnya yang soal yang pertama. Kita copy dulu ya. Ya, di copy, klik kanan, klik copy, kemudian kita pindah ke Google Form lagi. Ya. Kemudian klik kanan, tempel atau paste ya. Nah, ini kalau tidak mau diisi nomor jadi dihapus ya ininya ya. Ya. Nah, untuk opsinya ya Bapak Ibu guru tinggal copy juga sama. Jadi di copy semua ini lebih baik di copy ya, di copy aja semua supaya mudah dan cepat ya. Kita pindah lagi ke Google Form-nya. Kita klik kanan ya. Tempel atau paste ya. Nah, itu supaya cepat sehingga Bapak Ibu guru tidak mengetik ulang lagi. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu guru ketikkan kunci jawaban ya. Kunci jawabannya apa? Lihat yang di sini yang warna merah, berarti yang D ya. Berarti klik D-nya, isi conteng, berarti itu sebagai kunci ya. Kemudian ingat isi poinnya ya. Jadi setiap soal itu isi poin itu tergantung kepada jumlah soal yang Bapak Ibu guru ya. Misalnya kita buat soal 10 ya. Misalnya kita pakai poinnya 1 per soal. Nah, itu. Jadi diisi ya. Nah, kita lanjut lagi membuat soal yang nomor 2 ya. Jadi sama juga plus ya. Ini plusnya. Nah, kemudian sama juga kita pakai pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Nah, kemudian kita lihat soal lagi di Word-nya ya. Nah, ini kemudian ada gambar Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau ada gambar seperti ini ada cara yang mudah untuk merekam gambarnya ya, sehingga Bapak Ibu guru tidak lagi mencari program yang lain ya. Nah, ini sama juga penunjukan kita ya. Nah, untuk merekam gambarnya ya Bapak Ibu guru, kita nanti gunakan program namanya snipping tool ya. Ya, snipping tool itu jadi di Word-nya sudah ada, jadi kita ketik ya. Nah, ini namanya snipping tool ya. Itu udah ada di Windows 2007 ada ya. Jadi ini buka ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu guru pilih jadi yang mana mau dimasukkan gambarnya ke Google Form ya. Jadi di blok dulu. Nah, seperti ini di blok, kemudian lepas ya. Dilepas. Nah, itu sudah disalin ya. Kemudian disimpan. Kemudian nyimpan, Bapak Ibu guru tentukan di mana mau ditaruh ya. Sehingga nanti sebentar mudah mencarinya. Apakah dibuatkan folder ya. Gitu ya.
khusus untuk gambar ya, gambar soal, siapkan foldernya ya. Nah, di sini kami menggunakan folder gambar ini. Nah, kemudian kita isi nama ya, misalnya gambar soal 2. Jadi silakan ditulis ya, habis itu save ya. Nah, untuk memasukkan ke Google Form ya, kita pindah lagi ke Google Form-nya. Kemudian di sebelah soal ini ada tanda gini ya, untuk memasukkan gambar. Silakan diklik ya. Kemudian dicari ya. Itu pilih unggah atau upload ya. Kemudian cari di mana tadi Bapak Ibu guru menyimpan gambar yang direkam. Ya. Nah, kalau kebetulan ini tinggal diklik ya, tapi kalau tidak muncul ya, cari folder yang tadi. Ya, ini di gambar soal. Ya, ini klik 2 kali. Ya. Nanti kan langsung masuk ke soal. Nah, ini. Masuk di soal. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru tinggal mengcopy optionnya lagi. Ya, mengcopy optionnya seperti tadi. Optionnya ini di copy ini. Ya, klik kanan. Pindah lagi ke Google Form-nya ya. Jadi klik kanan lagi, tempel atau paste ya. Nah, itu. Habis itu tentukan juga kuncinya ya. Jadi lihat kuncinya itu yang di C ya, yang berwarna merah. Ya, kita pindah lagi ke Google Form-nya lagi. Kemudian diklik C-nya ya untuk kuncinya. Ya, klik. Kemudian ingat isi poinnya ya, berapa poinnya. Nah, itu ya. Nah, kita coba lagi untuk soal nomor 3. Kita ulang supaya mudah dan paham Bapak Guru. Nah, diklik lagi. Nah, itu. Kita pindah lagi ke Word-nya ya. Yang bawah ini. Ya. Nah, untuk soal nomor 3-nya ada beberapa tag ya. Ini ada beberapa perintah. Nah, kalau Bapak Ibu guru tidak mau mengetik lagi ya, jadi bisa direkam seperti tadi ya, menggunakan snipping tool ya. Jadi bisa direkam ya. Jadi perintahnya itu ya. Nah, ini bisa dihapus dulu 3-nya. Kemudian hidupkan lagi snipping toolnya ya. Snipping toolnya dihidupkan ya. Klik new lagi ya. Ini di blok ya. Di blok ya, itu seberapa yang maunya di blok ya. Habis itu lepas ya. Nah, ini sudah terekam, simpan lagi ya. Misalnya pakai soal 3 ya, tempat yang tadi, kemudian save ya. Setelah itu masuk ke Google Form lagi, kemudian masukkan soalnya ya. Jadi masukkan soalnya yang itu udah ada tempatnya. Kemudian cari lagi tempat yang tadi ya. Nah, ini diklik 2 kali ya, supaya masuk ke lembar soal. Nah, ini sudah masuk, tinggal Bapak Ibu guru mau copy optionnya ya. Jadi tinggal mengcopy optionnya, masuk lagi ke lembar kerja Word-nya ya. Ya. Lembar kerja Word-nya. Kemudian ini di blok copy ya, klik kanan, copy. Ya, kita ke Word lagi. Kemudian di klik kanan lagi ya, tempel atau paste. Nah, itu. Jadi sudah tercopy. Kemudian ingat klik kuncinya lagi di bawah ya. Kemudian ingat kuncinya apa ya? A. Ya. A-nya kita pindah lagi ke Google, kemudian klik yang ini ya. Kemudian ingat isi poin ya. Nah, itu. Nah, kalau selesai, Bapak Ibu guru tinggal klik selesainya dia. Tapi sudah terekam semua, tersimpan di Google Drive-nya ya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu guru ingin melihat coba melihat hasilnya ya. Nah, dia klik tanda mata ini atas nih, pratinjo ya. Nah, ini hasilnya ya. Itu wajib diisi, yang tanda bintang itu ya, harus diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa mengerjakan soal berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu guru tinggal ketik ya, contohnya saya ketik di sini ya. Nah, ini ketik, kemudian kita klik misalnya kelas 6 Ramadewa.
berikutnya. Ya, nah ini soalnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru tinggal menconteng yang mana yang benar. Ya. Nah, setelah selesai muridnya disuruh menekan kirim supaya terekam. Ya. Nanti akan otomatis akan dijawab atau dikalkulasi oleh komputernya ya. Gitu. Oke, kita ingin membuat soal lagi ya. Silakan. Nah, ini yang nomor 4. Kita ulang lagi supaya lebih paham ya. Nah, ini juga sama ya. Bapak Ibu guru tinggal copy dulu petunjuknya ya, dari soalnya. Kita pindah ke Google Form lagi. Klik kanan. Kemudian tempel. Ya. Itu kita pindah lagi ke Word-nya. Kita copy ya. Kita hidupkan juga snipping tool-nya ya, yang bawah ini ya. Di snipping tool-nya. Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu guru bisa diketik SN. Kemudian ada snipping tool ini diklik ya, sehingga muncul seperti di bawah ini. Nah, kemudian diklik new. Nah, kita blok lagi ya. Jadi blok yang diperlukan ya, lepas ya. Nah, akan langsung diterekam dia ya. Nah, kemudian ingat disimpan, save as ya. Kemudian di sini namanya mungkin soal 4. Kemudian save ya. Nah, kita pindah lagi ke Google Form-nya ya. Kemudian masuk lagi kita di gambar ini. Jadi diklik, kemudian nanti ya dipilih ya. Dicari gambar yang tadi direkam, itu soal 4-nya ya. Ya, dua klik kali. Nanti kan langsung masuk ke lembar kerja. Nah, itu ya. Nah, untuk optionnya caranya sama juga, tinggal pindah lagi ke Word-nya ya. Bapak Ibu guru pindah, kemudian di blok ya. Ya, klik kanan, tempel. Ya. Tempel. Nah, itu. Jadi ingat kuncinya lagi, jadi kuncinya ya. Yang B ya, jadi klik B-nya, kemudian isi poin. Nah, itu. Nah, demikian selanjutnya ya, Bapak Ibu guru tinggal gampang ya caranya membuat ya. Jadi tinggal lanjutkan lagi ya untuk membuatnya. Nah, ini kalau sudah selesai, tinggal klik selesai ya. Nah, kemudian di sini respon ya. Nanti kalau ada siswanya sudah menjawab ya, memberi tanggapan, itu berapa orang akan dicantumkan. Nah, kalau ini harusnya 0 tanggapan kan. Itu. Jadi kalau ada berapa yang jawab nanti akan muncul. Nah, kalau Bapak Ibu guru nanti mau mengirim kepada siswanya, di sini ada di tombol kanan ini ya, bisa klik kirim ini ya. Nah, kemudian kita tidak menggunakan email ya, kita menggunakan link ya. Di tombol ini ya, yang ini ya, ini linknya, Bapak Ibu guru klik ya. Nah, ini di tautan itu ya, yaitu link ya, sama dengan tautan. Bapak Ibu guru copy ya. Ini copy, kalau terlalu panjang ini bisa dipendekkan. Nah, ini yang di copy ya. Kemudian klik kanan ya, pilih salin atau copy. Itu yang akan dibagikan kepada siswanya ya, di-share boleh di WA group ya. Silakan di WA group masing-masing, sehingga nanti kalau itu diklik akan muncul Google Form-nya ya. Nah, demikian dari kami ya. Kalau kurang jelas, nanti silakan ditanyakan langsung ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.